Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fasol dari Codingers. Di video sebelumnya tentang belajar data mining, saya sudah membahas konsep dari clustering. Jadi silahkan klik linknya, sudah saya taruh di atas bagi yang belum menonton. Nah, kali ini saya akan membahas tentang algoritma atau metode K-means clustering. Apa itu K-means clustering? Tonton terus videonya. K-means adalah sebuah metode clustering yang berbasis jarak terdekat, di mana jarak ini akan digunakan untuk membagi data ke dalam sebuah cluster. Dan metode ini hanya bekerja pada atribut dengan tipe numerik saja. Jadi selain tipe numerik maka tidak bisa menggunakan metode ini. Nah, jarak tadi itu digunakan untuk mencari kemiripan. Jadi untuk mencari tingkat kemiripan itu menggunakan perhitungan jarak. Bagi kalian yang mau tahu apa saja kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini, bisa googling saja karena saya di sini hanya akan fokus pada proses kerja dari metode K-means clustering. Apa saja langkah-langkah dari metode K-means? Berikut saya jelaskan. Yang pertama adalah tentukan jumlah K cluster. Jadi istilah K-means maksudnya adalah K itu bisa kita tentukan secara bebas. Tapi bebas di sini tetap memiliki syarat. Jadi tetap harus memenuhi sebuah syarat. Di mana syaratnya adalah bahwa nilai K harus lebih kecil dari jumlah data. Kemudian yang kedua adalah pilih titik secara acak sebanyak K buah, di mana titik ini akan menjadi pusat data atau sentroid dari masing-masing cluster nanti. Jadi kita harus memilih sebuah titik secara acak. Ini hanya di awal saja. Jadi memilih titik sentroid secara acak itu adalah di awal. Karena untuk tahap berikutnya nanti pemilihan sentroid itu dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah hitung jarak dan alokasikan masing-masing data ke dalam sentroid. Yang keempat, tentukan sentroid baru atau nilai rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Kemudian yang terakhir adalah kembali ke langkah ketiga. Kembali ke langkah ketiga ini dilakukan apabila masih ada data yang berpindah cluster atau ada perubahan nilai sentroid. Tapi kalau nilai sentroid ini sudah tetap dari nilai sebelumnya, maka proses clustering bisa dihentikan. Bagaimana cara menentukan jarak antara data dengan sentroid di K-means? Ada yang menggunakan Manhattan atau City Block Distance, kemudian ada yang menggunakan Minkowski Distance, dan ada yang menggunakan Euclidean Distance. Dan di video ini saya akan menggunakan Euclidean Distance untuk menghitung jarak antara data dengan sentroid. Mungkin teman-teman masih ingat di video tutorial KNN yang pernah saya bahas. Di sana saya juga menggunakan metode Euclidean Distance untuk menghitung jarak atau kedekatan antara data lama dengan data baru. Nah, seperti ini rumusnya. Di mana D itu adalah jarak. Jarak antara data dengan sentroidnya. Kemudian sama dengan akar dari hasil penjumlahan antara data pada atribut ke K dikurangi objek data pada sentroid ke K. Nah, hasil jarak ini nanti yang akan digunakan untuk mencari mana data yang paling
atau data yang memiliki tingkat kemiripan berdasarkan jarak yang paling kecil. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya, sekarang saatnya kita terapkan pada contoh kasus. Di sini saya memiliki sebuah data pasien, sederhana saja, hanya ada 4 pasien. Kemudian ada juga atribut sebagai variabel untuk perhitungannya atau untuk penilaiannya, yaitu ada atribut A dan atribut B. Masing-masing sudah ada nilainya di sini. Nah, dengan 2 atribut penilaian ini nanti data ini akan kita proses penentuan klasternya menggunakan k-means. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, hitung jumlah datanya. Jadi tentukan jumlah datanya berapa. Di sini jumlah datanya adalah 4. Kemudian yang kedua adalah tentukan jumlah klaster. Jumlah K klaster. Nah, ingat tadi jumlah klaster. K klaster ini tidak boleh lebih dari jumlah data. Harus lebih kecil dari jumlah data. Di sini saya ambil contoh saja K sama dengan 2. Berarti ada 2 klaster. Klaster 1 dan klaster 2. Berikutnya adalah tentukan sentroid awal. Dimana untuk sentroid awal ini kita tentukan secara acak. Di sini saya ambil dari data pasien 1 dan 2 saja sebagai sentroid awalnya. Ya. Jadi saya ambil dari data pasien 1 dan 2. Karena sesuai yang sudah disampaikan tadi bahwa ini yang pertama ini adalah acak saja, tidak ada aturan. Nah, kenapa saya pilih pasien 1 dan 2? Ya, suka-suka saya, waktu saya yang menentukan. Ya. Namanya saja juga acak. Nah, dari 3 tahap tadi, sekarang kita jabarkan hasilnya menjadi seperti ini. Jadi jumlah datanya tadi adalah 4, kemudian nilai K-nya sama dengan 2, dan sentroid klasternya untuk klaster 1, nanti saya kodekan C1 adalah 1,1, dan sentroid untuk klaster 2 adalah 2,1. Dari mana angka ini berasal? Mungkin bisa kita lihat dari sini. Nah, jadi kalau kita ambil tadi, kita perlihatkan lagi data pasien sebelumnya, di mana sentroidnya kita ambil pada pasien 1 dan 2. Nah, 1,1 itu berasal dari klaster 1 di sini. Kemudian klaster 2 itu saya ambil dari yang pasien 2, 2,1. Atribut A dan B, atribut A dan B, atribut A dan atribut B. Hingga di sini 1,1 dan 2,1. Seperti itu. Jadi mudah saja ya. Karena K-nya 2, maka sentroidnya juga 2. Jadi sentroid ini sejumlah K. Nah, berikutnya adalah kita hitung jarak data dengan sentroid. Jadi kita hitung jarak antara data dengan nilai sentroid ini. Jadi seluruh data yang ada 4 tadi kita hitung jaraknya dengan angka-angka pada sentroid di sini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah data dari pasien, kemudian sentroidnya kita mulai dari sentroid 1 dulu. Jadi dari sentroid 1 atau C1 dulu, kita awali dari C1 dulu. Kita akan menghitung menggunakan rumus Euclideans. Ya. Jadi jarak antara pasien 1 sampai 4 dengan sentroid 1. Caranya adalah kita jabarkan di sini. Ya. Jarak antara pasien 1 dengan sentroid 1 adalah akar dari P1A. P1A itu adalah pasien 1 pada atribut A di sini. Kemudian dikurangi klaster 1 pada atribut A di sini. Kemudian dikuadratkan ditambah penjumlahan ini adalah sesuai jumlah atribut. Jadi kalau atributnya di sini ada 2, maka penjumlahnya ada 2.
dua atribut, ini atribut A dan ini atribut B. Jadi ini adalah atribut A dan ini adalah atribut B. Ya. Kalau misalkan di sini ada 3 atribut, maka penjumlahnya ada 3, A, B, dan atribut C. Ya. Kemudian di sini P1B berarti pasien 1 atribut B. Dikurangi C1B itu adalah sentroid 1 atribut B. Sehingga tinggal kita jabarkan, angka-angkanya adalah P1A pasien 1 atribut A nilainya adalah 1. Kita masukkan ke sini. Dikurangi sentroid 1A, sentroid 1A. Nilainya adalah 1. Sehingga 1 min 1. Dikuadratkan, ya hasilnya 0. Ditambah 1 di sini adalah P1B pasien 1 kolom B. Nilainya adalah 1. Dikurangi C1B sentroid 1 atribut B. Nilainya juga 1. Sehingga hasilnya adalah 0. Oke. Mudah ya teman-teman ya. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung juga untuk semua pasien. Mulai dari pasien 2, 3, dan 4. Dihitung jaraknya dengan sentroid 1 untuk masing-masing atribut. Ya. Hasilnya kita jabarkan seperti ini. Ya. Pada pasien 2, hasilnya adalah 2 min 1 kuadrat ditambah 1 min 1 kuadrat sama dengan 1 hasilnya. Ya. 2 ini adalah pasien 2 atribut A, sentroid 1 A, kemudian ditambah 1 min 1 itu adalah ini pasien 2 atribut B dikurangi sentroid 1 atribut B. Hasilnya adalah 1. Untuk yang pasien 3 hasilnya sekian, 3,61. Ya. Untuk yang pasien yang terakhir, pasien 4 adalah hasilnya sama dengan 5. Nah, mudah ya. Ya. Saya rasa bagi yang sudah pernah menghitung dengan Euclidean distance tidak ada masalah di sini. Pasti mudah dipahami. Kemudian dengan cara yang sama juga kita akan hitung jarak antara data dengan sentroid 2. Jadi langkah selanjutnya adalah kita hitung jarak ini dengan sentroid kedua. Ya, dengan sentroid 2. Dimana di sini nilainya adalah 2,1. Kita jabarkan seperti ini, sama caranya seperti yang tadi. Ya, P1 dengan C2, kalau tadi dengan klaster 1, sentroid 1. Nah, sini. Sentroid pada klaster 2 sekarang ya. Sentroid pada klaster kedua. Nah, sehingga perhitungannya adalah pasien 1A, ini pasien 1 atribut A dikurangi sentroid pada klaster 2 ya, pada atribut A. Hasilnya seperti ini ya, 1 min 2 ditambah 1 min 1 dan hasilnya adalah 1. Nah, sama juga untuk atribut untuk pasien yang lain juga sama ya, mulai pasien kedua sampai pasien ke-4. Jadi itu adalah hasil-hasil dari perhitungan jarak tadi. Nah, hasil keseluruhan dari jarak atau perhitungan jarak tadi bisa dilihat di tabel berikut. Ya, pasien 1 sampai 4 ini atribut A, ini adalah data awalnya, ya, data setnya. Ini adalah hasil perhitungan jaraknya tadi. Ya, ini dengan klaster 1, ini dengan yang klaster 2. Ya. Ini jarak antara pasien 1 dengan klaster dengan sentroid 1 itu adalah 0. Pasien dengan sentroid 2 jaraknya adalah 1. Ya. Berikutnya adalah kita kelompokkan data-data ini. Ya, kita kelompokkan data ini sesuai dengan klasternya, yaitu berdasarkan data yang memiliki jarak terpendek. Jadi di sini logikanya adalah kita bandingkan antara jarak pasien dengan C1 dibandingkan dengan C2. Jadi kita
bandingkan mana yang paling kecil di sini. Nah, jika dia yang paling kecil, maka dia akan masuk di klaster tersebut. Nah, ya, saya contohkan di sini adalah jarak antara pasien 1 dengan C1 itu lebih kecil daripada jarak antara pasien 1 dengan C2. Berarti pasien 1 itu berada di C1, di mana C1 itu adalah klaster 1. Ya. Mudah dipahami ya, semoga mudah dipahami logikanya. Jadi karena jarak antara pasien 1 dengan C1 itu lebih kecil daripada jarak antara pasien 1 dengan C2 atau klaster 2, maka karena dia lebih kecil di C1, maka pasien 1 itu masuk ke klaster 1. Jadi di mana dia posisinya paling kecil, maka dia masuk di klaster tersebut. Dan dengan cara yang sama untuk semua pasien mulai sampai pasien keempat, nah, hasilnya kita jabarkan seperti ini. Jadi tadi pasien 1 di sini saya tentukan untuk yang warnanya Tosca adalah klaster 1, yang warna kuning adalah klaster 2 ya. Jadi pasien 1 tadi itu sudah masuk di klaster 1 yang warna seperti ini. Kenapa begitu? Karena yang pasien 1 itu antara di klaster 1 dia 0, di klaster 2 dia 1, sehingga lebih kecil yang di klaster 1. Kemudian pasien 2 kita bandingkan jaraknya 1 banding 0. Ternyata lebih besar yang klaster 1, karena yang dicari adalah yang terkecil, maka pasien 2 itu masuk di klaster kedua. Kemudian pasien 3 ya, di sini yang lebih kecil adalah di klaster 2. Ya, di klaster 2, jadi jarak dengan klaster 2 lebih kecil, lebih dekat. Jadi artinya adalah pasien 3 ini itu lebih dekat ke klaster 2 daripada ke klaster 1. Artinya seperti itu. Nah, sehingga dia masuk di klaster kedua. Begitu juga dengan pasien 4, jaraknya itu lebih dekat dengan klaster 2 daripada ke klaster 1. Ya, ini hanya sebagai centang saja untuk menandakan bahwa pasien 1 ini ada di klaster 1, pasien 2 sampai pasien 4 itu ada di klaster kedua. Ya. Jadi proses pengelompokannya seperti itu. Berdasarkan jarak yang paling pendek atau jarak yang terdekat antara data dengan centroid tadi. Semoga mudah dipahami ya. Nah, berikutnya adalah langkah berikutnya, yaitu hitung sentroid berikutnya. Jadi sampai di sini, ini di iterasi pertama ini sudah selesai. Kita sudah menempatkan poin-poin data tadi ke dalam sebuah klaster. Nah, berikutnya adalah hitung sentroid. Jadi kita mulai semacam kita dari awal lagi. Cuma bedanya kalau di awal tadi sentroid itu ditentukan secara acak. Nah, untuk berikutnya, tahap-tahap berikutnya, sentroid itu dihitung berdasarkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari mana? Nilai rata-rata dari hasil penjumlahan data pada masing-masing klaster. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, tadi sudah dijabarkan bahwa pasien 1 itu ada di klaster 1 dengan warna Tosca, kemudian pasien 2 sampai 4 itu ada di klaster kedua dengan warna kuning. Ya, ini adalah data setnya, data aslinya. Kemudian kita lihat di sini bahwa pada klaster 1 itu hanya ada satu data pasien, yaitu pasien 1. Maka nilai rata-rata pada klaster 1 adalah nilai rata-rata dari P1A. Untuk yang A, untuk yang atribut A. Untuk yang B adalah nilai rata-rata dari pasien 1B. Jadi masing-masing atribut dicari nilai rata-ratanya. Untuk yang A, di sini hasilnya 1, karena rata-rata dari 1 pasti 1 ya. Yang B juga sama di sini. Ya,
1. Ya. Karena di klaster 1 hanya ada 1, sehingga rata-ratanya yaitu 1 dibagi 1. Ya, kalau misalkan di sini nilainya 5, maka 5 dibagi 1. Oke. Mungkin ini masih cukup membingungkan. Nah, di contoh berikutnya ini, di klaster yang kedua, mungkin ini akan lebih mudah dipahami ya. Nah, di klaster kedua ada 3 data, yaitu pasien 2, 3, dan 4. Pasien 2, 3, dan 4. Maka nilai rata-rata pada klaster 2 adalah, nah, yang pertama kita hitung dulu yang atribut A. Di atribut A adalah nilai rata-rata dari pasien 2A, kemudian ditambah dengan pasien 3A, dan ditambah dengan pasien keempat A. Ya, jadi 2 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 3. Karena ada 3. Kalau jumlahnya ada 4, maka dibagi 4, atau anggaplah average ya, atau rata-rata. Sehingga di sini hasilnya adalah 3,67. Kemudian yang atribut B juga kita hitung juga sama. Jadi di sini adalah 1 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3. Hasilnya adalah 2,67. Oke. Sampai sini semoga mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita jabarkan di sini. Sentroid yang terbentuk ya, sentroid yang terbentuk berdasarkan hasil perhitungan tadi adalah sebagai berikut. Jadi sentroid pada klaster 1 ya adalah 1,1. Sedangkan sentroid pada klaster 2 adalah 3,67 dan 2,67. Jadi berdasarkan hasil perhitungan rata-rata sebelumnya. Jadi hasil perhitungan rata-rata sebelumnya kan seperti ini ya. Jadi pada sentroid 1 tadi karena ada dua sentroid ya. Yang pertama tadi untuk A-nya nilainya 1, yang B hasilnya 1. Karena sama-sama rata-rata dari 1. Dengan yang ini dari 3 data pasien ditemukan nilai rata-ratanya adalah 3,67 untuk yang A, dan yang B adalah 2,67. Sehingga nilai sentroidnya seperti ini ya, C1 di sini dan C2 adalah 3,67, 2,67. Nah, ini adalah sentroid berikutnya yang akan kita proses untuk perhitungan jarak berikutnya dan seterusnya. Jadi sekarang nilai sentroidnya sudah baru di awal acak, yang kedua menggunakan nilai rata-rata. Dari sini kemudian diapakan? Ya, ulangi. Jadi ulangi langkah-langkah menghitung jarak antara data dengan sentroid lagi. Ya. Ulangi lagi langkah-langkahnya. Dan di sini hasilnya langsung saya masukkan ke tabel saja, karena caranya sama dengan yang pertama tadi, ya, dengan sebelumnya. Dan di sini sudah masuk ke proses pengulangan atau iterasi yang kedua ya, berdasarkan sentroid yang terbaru. Jadi hasil jarak ini adalah berdasarkan perhitungan jarak antara pasien ini, data pasien, dengan sentroid yang terbaru. Jadi dengan sentroid yang terbaru sebelumnya ya, hasil rata-rata tadi, dan ditemukan hasilnya adalah sekian ya. Nah, berikutnya ngapain? Kita bandingkan lagi ya, kita kelompokkan data sesuai klasternya dengan menggunakan logika terkecil. Jadi yang jarak kita cari yang paling dekat dengan klaster. Jadi pasien 1 ini nanti lebih dekat ke klaster mana, pasien 2 lebih dekat ke klaster mana. Apakah tetap tadi pasien 1 masuk di klaster 1, pasien 2 sampai 4 itu masuk di klaster 2? Bagaimana dengan tahap kedua ini? Jadi di iterasi kedua ini bagaimana? Apakah ada klaster yang pindah atau tetap? Kita lihat di sini hasilnya. Ternyata ada yang pindah. Ya, ternyata klaster 1 dan 2 sekarang ada pasien 1 dan pasien 2 sekarang ada di klaster 1. Ya, ada di pasien 1. Karena kalau kita lihat di sini ini lebih kecil ya. Ya. Jadi pasien 1 itu lebih dekat ke klaster 1 karena ini dengan ini lebih kecil 0. Kemudian pasien 2 itu lebih dekat juga ke klaster 1 karena di sini 1 banding 2,36. Berarti lebih kecil 1, sehingga 1 dan 2 itu ada di klaster 1.
Kemudian pasien 3 dan 4 ternyata ada di klaster kedua karena dia lebih dekat ke klaster 2. Ya, 3,61 banding 0,47. Ini juga sama, pasien 4 5 banding 1,89. Sehingga dia lebih dekat ke klaster kedua. Oke. Ya. Sampai sini sudah pasti ada sudah mulai paham lah ya. Jadi langkah-langkahnya adalah mengulang langkah-langkah sebelum-sebelumnya. Berikutnya, hitung sentroid lagi. Jadi setelah dari sini, hitung lagi sentroidnya. Kenapa hitung sentroid lagi? Untuk mengetahui apakah sentroidnya berubah atau tidak. Jadi, tadi di awal sudah disampaikan bahwa Cummins ini akan berhenti kalau sudah tidak ada perubahan lagi. Ya, sudah tidak ada perubahan lagi. Ya. Kalau kita lihat di sini, dari tahap sini saja sudah ada perubahan ya, dari sebelumnya ya. Yang awalnya di sini hanya ada 1, sekarang ada 2, berarti ada perubahan. Dan feeling saya di sini sentroidnya berubah. Sentroidnya berubah. Ya, sentroidnya berubah. Tidak sama dengan yang sebelumnya tadi. Nah, hasil perhitungan sentroidnya dengan menggunakan rumus rata-rata tadi seperti cara di iterasi pertama tadi ditemukan hasilnya adalah 1,5 banding 1,5,1 untuk klaster 1 dan untuk klaster 2 adalah 4,5,3,5. Nah, ini adalah sentroid yang ketiga nanti akan digunakan untuk iterasi ketiga. Jadi ini adalah sentroid terbaru kita nanti yang akan digunakan untuk menghitung jarak antara data pasien dengan sentroid dengan klaster. Ya, sama seperti yang tadi ya, cek apakah sentroidnya ada perbedaan. Ternyata tadi beda ya. Nah, karena ada perubahan maka ulangi langkah-langkahnya. Jika berbeda, ulangi langkah-langkah seperti pada iterasi kedua tadi ya, ulangi lagi. Ulangi yang kemana? Diulangi, hitung jarak lagi. Nah, hitung jaraknya ini adalah hasil perhitungan jarak antara data pasien dengan sentroid ketiga tadi ya, sentroid ketiga, sentroid yang terbaru atau yang terakhir tadi. Hasilnya adalah ditemukan hasil sekian. Nah, kalau kita lihat di sini angka-angkanya memang berbeda, tapi angka-angka berbeda di sini belum tentu ada klaster yang pindah. Jadi belum tentu ada klaster yang pindah. Tergantung dari hasil apa? Hasil perbandingan lagi. Ini kita bandingkan lagi di sini. Nah, kita bandingkan lagi. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ternyata klasternya sudah tidak berubah lagi. Ya. Jadi di klaster 1 hanya ada 2, di klaster 2 juga ada 2. Jadi tidak ada klaster tidak ada data yang pindah di sini. Ini tidak ada data pasien yang pindah. 3 masuk ke 1 atau 2 masuk ke 2. Tidak. Ternyata tetap. Dan pastinya kita lihat dari sini juga pastinya nanti untuk sentroid berikutnya juga tidak akan berubah. Kenapa? Karena klasternya tetap, data pada klaster itu tetap tidak ada perubahan. Jadi kalau data pada klaster tetap, yang pastinya angka-angkanya juga akan tetap, angka-angka yang dihitung juga tetap. Sehingga hasilnya adalah tetap. Dan sentroid yang terakhir ini sama dengan yang sentroid sebelumnya. Nah, karena sama, maka tidak perlu lagi kita teruskan. Dan ini sudah menghasilkan sebuah hasil, ya. Sebuah hasil. Jadi hasilnya di sini klaster 1 berisi pasien 1 dan 2. Klaster 2 berisi pasien 3 dan 4. Jadi masing-masing ada 2 klaster sudah. Mungkin kalau di visualisasi seperti ini ya, kalau kita gambarkan seperti inilah ya. Nah, klaster 1 ada pasien 1 dan 2 tadi, klaster 2 ada pasien 3 dan 4. Nah, oke. Semoga mudah dipahami ya. Ini adalah sampai tahap akhir di clustering atau di Cummins clustering. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.